Lebih mudah bagi pendukungnya Ganjar atau timnya Ganjar gabung dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Jokowi kan. Andi Wijayanto udah kenal, tinggal pulang aja lagi. Itu Pak Ibu Megawati lagi cerita gini nih. Toh akhirnya Orde Baru jatuh juga, ya kan? Ya. Presidennya pas lagi ketemu Marcos Junior di Filipina. Di Filipina. Iya, bener ya. Memang kalau bicara Anies, dia strateginya itu habis-habisan mendesak Pak Jokowi, mendesak Prabowo. Kami dalam pemanasan aja bisa menang 4-0 kan. Sriwijaya itu asal katanya Sri dan Wijaya. Sri itu cahaya, Wijaya itu kejayaan, kemenangan. Jadi barang siapa datang ke kota Palembang, kota tertua dan tempat Sriwijaya berdiri, insya Allah akan menang sebagai presiden. Mulai tim, ayo. Mulai aja lah dari awal. Ciri luar Politik sekarang. 4-4-2. 2. Bisa 2 putaran, belum tentu 2 putaran. Kita mau bicarain sedikit di sini. Iya. 4-4-2 nih kenapa 2-nya jadi Highlight banget lah. Cara mengucapkannya saya rasa ya, harus hati-hati. 4-4-2. Bapak berdua. Nah, Effendi Ghazali dan juga Bang Kodari di sini seperti biasa. Kalau Hari di Kodari Politik jangan. 4-4-2. Kalau Kodari kita harus agak lama ngucapinnya. Terima kasih sudah diundang lagi, diundang 4-4-2. Kita langsung ke pembahasan nih, mumpung ya biar waktunya dipersingkat. Jadi kita buka Politik 4-4-2 kali ini dengan sebuah cerita sepak bola. Biar orang nggak lupa ini ada sepak bolanya juga ini acara gitu loh. Kita mau Nggak ke cuma Piala politik Dunia doang. Spanyol 82. 82. Espana 82. Yang diingat Nggak ingat, masih kecil. oleh dunia. Saya bahkan baru Oh lahir. iya. Diingat oleh dunia sebagai salah satu pertandingan paling memalukan dalam sejarah sepak bola. Karena nanti yang pasti disebutnya sebagai the disgrace of Gijón. Gijón. Karena di Spanyol ya. Karena di Spanyol. Apa yang terjadi di Spanyol di Piala Dunia tahun 1982 itu ada main mata antara negara yang waktu itu masih bernama Jerman Barat. Jerman Barat. Belum menjadi Jerman seperti saat ini. Jerman Barat dengan Austria yang main mata dalam pertandingan mereka untuk menyingkirkan negara lain yang seharusnya tembus, yaitu Aljazair. Rabah Majer. Iya benar. Rabah Majer mencetak gol, mengalahkan Jerman 2-1. Rabah Majer gol pertamanya. Itu dia. Serigala Gurun Pasir. Serigala Gurun Pasir. Timnya masih yang kedua saya lupa, tapi gol pertamanya Raja Majer. Karena tahun itu Aljazair kita sekarang lebih mengenal Kadal Gurun soalnya. Tuh kan di bawah politik lagi. Ini masih bola ini bahasanya. Pelan-pelan. Saya kembalikan ke bola. Maroko itu sebagai singa ya. Gurun Pasir. Jadi Aljazair waktu itu berkesempatan menjadi negara Afrika pertama yang tembus ke babak berikutnya di Piala Dunia gitu. Tapi waktu tahun 82 itu ada pengaturan yang berbeda dengan sekarang. Di pertandingan terakhir atau ketiga di babak grup belum dilaksanakan secara bersamaan. Itu. Setelah kejadian ini FIFA mengubahnya. Digambarin ya Pak, ditaruh di sini nanti logonya Espana 82 itu. Bola seingat saya itu fase-fase awal di mana logo Piala Dunia itu ada logo-logonya. Awalnya kan dia kan bola itu ada logonya. Saya ingat betul oranye sama merah tuh, saya ingat betul. Kalau lagu pertama kali di Italia Novanta, lagu yang ada saya lupa Jorge Moroder dengan lagu To Be Number One. Kita masuknya baru di oleh 1990. Kita nggak tahu lagu itu. Because I already there. Luar biasa. Bentar. Oke, lanjut ya. Jadi intinya begini. Karena main mata antara Jerman Barat dan Austria di pertandingan terakhir Jerman Barat, dan ini diakui. Kita turut belasungkawa berpulangnya Franz Beckenbauer. Itu dia ada Kaisar. Salah satu pemain sepak bola terhebat dalam sejarah. Menyusul musuh bebuyutannya di surga, Johan Cruyff. Tahun 74 tahun itu kan. Lalu kan? Betul. Udah cukup lama Johan Cruyff wafat ya? Iya. Lupa saya juga. Tapi kenapa?
Anyway, karena itu berbuyutan. Ini saya nggak jadi Klerner ya. Iya, Ronaldo Messi-nya tahun 70-an of Gihon. Tolong matikan dulu mic-nya ini. Tiga-tiganya. Intinya apa? Ini jangan tunjuk saya ini Intinya agar sepak bola gajah. Ya, agar Aljazair tidak lolos. Jerman Barat butuh kemenangan, Austria itu nggak apa-apa kalah, yang penting skornya tidak jauh. Akhirnya Jerman Barat main mata sama Austria. Gua golin 1 ya, gua golin 1, gua lolos, lu lolos. Oke? Dan ternyata yang terjadi adalah Jerman serangan habis-habisan, Jerman Barat waktu itu serangan habis-habisan, 10 menit pertama, gol, habis itu mereka oper-operan. Austria dan Jerman cuma oper-operan. 1-0 Jerman Barat mengalahkan Austria sudah cukup membuat dua negara ini lolos ke babak dan Aljazair dan Chile gagal mencetak sejarah. Jadi dalam semangat fair play football ini ya disgrace, disebutnya disgrace, memalukan. Gitu. Jadi tapi dalam politik gitu kan. Cepat sekali dibawa ke politik ya. Biar cepat. Ada beberapa kata pengantin. ada coach yang harus melatih soalnya. Makanya kita tapping betul. Tapi memang ini menarik karena kita merasa dalam sepak bola nggak mungkin ada 2 tim bisa mengeroyok satu tim untuk bisa saling tembus dan akhirnya mengalahkan yang satu. Kalau politik udah biasa itu. Benar nggak? Sebetulnya kan yang lebih menarik itu adalah peristiwa-peristiwa yang muncul sebelumnya. Karena Jerman Barat itu begitu perkasa gitu ya. Lalu Aljazair ini kan dianggap siapa sih pada waktu itu? Belum kuda hitam, malah banyak komentar-komentar yang waktu itu agak relatif menghina tuh. Karena negara Afrika dan lain sebagainya lah. Rasis dalam konteks jangan bayangkan negara Afrika seperti sekarang. Apalagi tahun 2000-nya udah bangkit dan jangan bayangkan U17 kemarin gitu ya. Yang luar biasa. Nah, bahkan ada begini, sampai ada itu pasukan-pasukan yang luar biasa loh. Kita menyebut Anda nyebut Rabah Majer kalau dalam konteksnya Aljazair. Ada Rummenigge di situ. Litzbakski di Jerman kan. Kipernya Tony Schumacher ada di situ gitu. Terus nama-nama pemain lain yang memang waktu itu Paul Breitner misalnya, pelatihnya Jaap Darwell kalau nggak selesai. Nah, dengan itu semua orang Jerman sebetulnya. Yang paling penting tuh dilihat adalah mereka tuh sampai banyak kalimat-kalimat yang agak menghina juga. Misalnya gini, kami dalam pemanasan aja bisa menang 4-0. Coba bayangkan, itu kan agak enteng. Pemanasan aja kami udah menang 4-0 katanya. Terus kemudian dia bilang bahkan kami akan mencetak 7 gol. Nanti ditambah beberapa gol lagi untuk hewan-hewan kesayangan kami. Jahat banget. Jahat banget. Yang gitu-gitulah gitu. Jadi waktu itu kampanye anti rasisme belum. Tetapi ternyata yang terbukti kemudian dia kalah 2-1 dari Aljazair dengan gol pertama Rabah Majer. Saya lupa siapa yang mencetak gol kedua buat Aljazair, tapi dengan begitu betul. Ini sebetulnya bukan sepak bola gajah terakhir. Karena pengaturan ini terjadi juga, misalnya seperti yang dihadapi oleh tim Indonesia itu ya, di AFF U19 belum lama 2022 itu ya. Anda mau menang berapapun, tetapi ada tim lain yang bermain. Kita tergantung dengan pertandingan. Tapi yang mau saya katakan adalah ini barangkali terlalu lama bermain gajahnya gitu. Jadi orang dari 10 menit pertandingan masih 1-0 ya dicetak kalau nggak salah oleh Huberts itu golnya dari umpan Litzbakski, kemudian hanya ada satu tendangan yang membahayakan ke gawang Austria, ya cuma tendangan lob dari jauh. Itu sesudah itu memang umpan-umpan. Bahkan ada yang sampai ngerekam karena umpan itu lebih banyak di daerah masing-masing. Ada yang mengatakan akurasi umpan itu di Jerman Barat 99%, di Austria 98%. Jadi kan kurang lebih waktunya 80 menit. Jadi terlama lah dibandingkan. Saya pernah melihat juga Italia sama Meksiko bermain di rupa buang-buang waktu gitu untuk menghindari supaya mereka dua-dua tetap bisa masuk. Gitu. Sebetulnya ini adalah blueprint Tiki-Taka tapi tanpa cetak gol. Tiki-Taka tanpa ambisi gol gitu. Itu kurang lebih ya. Jam latihan aja dia 80 menit. Terus dalam konteks Pilpres sekarang gimana, Chief? Iya kan tadi sudah disebutkan ini malah menurut Chief gimana? Nah, menurut saya kan ini nggak bisa langsung persis sama karena begini. Ini dalam hal ini menunjukkan bahwa di acara 442 ini karena strateginya adalah strategi sportif, harus ada pengakuan-pengakuan. Ini memang sudah dekat ke satu putaran. Kalau nanti angkanya sudah satu putaran, saya akan kasih tahu loh. Tapi kalau sekarang belum. Fair aja gitu ya. Dengan termasuk dengan hasil-hasil debat yang apakah betul mengoyak-ngoyak
perasaan orang terkeroyok tadi, apakah itu dengan mempercepat menjadi 50% plus 1 atau enggak? Untuk yang ini bagi yang belum nonton sebelumnya pasti akan mengerti. Tapi saya tambah sedikit kita bahas debat sebelumnya sudah dibahas, bahkan keluar angka-angka. Nah, kemudian ada pernyataan agak luar biasa dari Coach Kodari ini yang mengatakan bahwa ini justru menambah angka bagi Pak Prabowo karena itu membuat sebagian besar daripada penonton mewek gitu ya. Sedih, menangis. Dan itu menambah dekat ke 50% plus 1. Tapi saya mengatakan tunggu hasil survei ya, tunggu hasil riset kami juga. Nah, lebih daripada itu, ini kan ketika ini kita belum ketahui, maka yang sedang diusahakan adalah oleh kedua kubu yang lain, itu untuk membuat jangan sampai 50% plus 1. 01 dan 03 tentu berupaya supaya mudah nih, ada 2 putaran, nggak langsung 1 putaran. Bahkan saya itu lebih mendahului dari Kodari atau sama-sama dengan Kodari di sebuah acara di TV One waktu itu ya, saya mengatakan kalau ada 2 putaran maka pada hari itu dan juga pada hari ini saya mengatakan yang sudah pasti masuk itu 02. Nah, saya berani bilang gitu loh. Tapi kalau ada 2 putaran yang sudah pasti masuk itu 02. Artinya sekarang 01 dan 03 ini punya kewajiban untuk membuat jadi 2 putaran. Jadi dalam mereka harus kerjasama, tapi juga harus berkelahi. Ini mencoba ini 02. Berarti kan ini sepakat ya. Kayak kita lihat survei aja gitu. Kalau ada 2 putaran, 02 pasti lolos. Ini masalahnya kan 1 sama 3. Worth it nggak nih saling bekerja sama? Karena gini, kalau kita gontok-gontokan banget dan ini udah sama-sama bikin kesel 02 nih ya. Kalau misalkan sebenarnya saya juga nggak, kalaupun 2 putaran nih bukan saya. Misalkan gitu ya, siapapun saya, 01 atau 03 gitu ya. Lihat ini. Lihat wajah. Waduh, akrab banget ini. Kok kayak Romo ini. Romo Magnis ini. Romo Magnis ini muda ini. Romo Magnis jadi calon. Ada Pak Prabowo di belakang gitu. Ini melihat kok akrab sekali berdua. Anyway, kembali lagi gini. Karena Pak Prabowo jadi gemoy lagi gitu. Saya kembali lagi. 02 lolos katakan gitu ya. Baik saya 01 ataupun saya 03. Tapi kemungkinan saya yang lolos ke putaran kedua itu sebenarnya juga kecil gitu ya. Apa nggak saya mendingan nempel yang kemungkinan besar menang dibandingkan saya bantu musuh saya dan ujung-ujungnya saya nggak tembus juga, saya bikin musuhan sama yang kemungkinan menang. Bisa gitu nggak? Mendingan gitu nggak? Kalau Mas Kodari ngeliatnya gitu, atau memang ya udah karena ini agak mepet nih 01 sama 03 ya membantu itu menjadi masuk akal dibandingkan sekalian aja masing-masing silakan siapa yang akan tembus nanti di putaran kedua. Di 03 ke 02 masih mungkin tim. Tapi kalau 01 ke 02 maaf. Kalau 03 ke 02 nggak mungkin. 02 nggak mungkin. Kan Ibu Mega udah pidato politik kemarin. Kita PD Perjuangan 51 tahun bisa seperti ini nih. Bukan karena menteri, bukan pula oleh presiden katanya. Saya agak minta maaf nih, saya berusaha mencari analogi yang paling pas ya, dan terpaksa agak keluar sedikit dari sepak bola. Nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kan begini, sebetulnya ini dari 3 pasang calon, yang paling kuat kan pasangan 02. Nah, pasangan 02 paling kuat ada potensi menang sekali putaran. Kalau sekali putaran terjadi, maka selesai pertarungan. Karena itu 01 dan 03, Anies dan Ganjar berharap ada putaran kedua supaya ya walaupun misalnya cahaya di ujung terowongan minimal kan masih ada cahaya kan, masih ada yang bisa diikhtiarkan. Kalau saya melihat memang yang lebih menggambarkan itu adalah situasi dan kondisi kalau ada perang misalnya kayak di Timor Leste. Indonesia melawan gerakan resistensi dari rakyat atau dari orang-orang Timor Leste. Nah, di Timor Leste itu sesungguhnya resistensi itu nggak satu kelompok saja. Di dalamnya itu ada yang paling terkenal ya Sanana Gusmao, kemudian Ramos Horta, lalu Mari Alkatiri. Lalu kemudian orang nggak banyak tahu karena dia di lapangan namanya Taur Matan Ruak yang kemarin sempat jadi presidennya Timor Leste. Atau masih jadi presiden Timor Leste. Jadi awalnya kita melihat ini sebagai satu kesatuan. Tetapi begitu Indonesianya udah kalah, artinya sudah keluar dari Timor Leste. Common enemy-nya udah keluar. Ya akhirnya kelihatanlah bahwa Sanana Gusmao itu berbeda dengan
Ramos Horta CS. Ya. Dan kelihatan bahwa kemudian Sanana mendirikan partai sendiri namanya CNRT. Sementara yang lain-lain ini, Mari Alkatiri, Ramos Horta, Taur Matan Ruak itu tergabung dalam partai yang namanya Fretilin. Gitu. Nah, Fretilin melawan musuh utamanya CNRT. Ya, Ramos Horta, Mari Alkatiri gantian berusaha melawan melawan Sanana Gusmao. Jadi pada hari ini ya kita ibaratkan bahwa Prabowo itu Indonesia, lalu kemudian di resistensi dari Timor Leste ini ada Sanana, ada Mari Alkatiri, ada Ramos Horta. Itu analogi yang paling menggambarkan situasi dan kondisi. Nah, secara naluri memang Mas Ganjar dan Anies ini melihat musuhnya dia itu adalah Prabowo, dan kan itu harus dihajar rame-rame. Tetapi sebetulnya harus hati-hati dalam kasus Mas Ganjar. Teori ini cuma bisa berlaku menurut saya kalau untuk konteksnya Anies. Nah, balik pada teori saya di awal, teori lama saya bahwa ada 2 kolom suara, kolom kepuasan pro Jokowi dan kolom ketidakpuasan kontra dengan Jokowi. Nah, Mas Anies dengan tagline perubahan, artinya berubah dari apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kolom kontra Jokowi. Iya, kolom kontra Jokowi. Dia sebetulnya posisinya enak dan nyaman. Gitu. Nah, di kubu keberlanjutan atau kubunya Pak Jokowi itu ada 2 nama, ada Prabowo, ada Ganjar. Nah, kalau Pak Prabowo kan melanjutkan Pak Jokowi, nggak ada dilema di situ. Mas Ganjar ini kalau dia kemudian menyerang Pak Jokowi atau menyerang Prabowo, sebetulnya dia beresiko lari ke posisi coupling kontra dengan Jokowi. Yang notabene sudah ada Anies Baswedan. Saya pribadi melihat Mas Ganjar itu kan nggak bisa dilepaskan dari PDI Perjuangan, Jawa Tengah, kan asosiasi dengan Pak Jokowi. Ya kalau Mas Anies kan dari dulu kan sudah menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Kan? Kalau Mas Ganjar kan sebetulnya asosiasinya dengan Pak Jokowi. Jadi kalau dia yang membuat sulit ya. Nah, kalau dia kontra dengan Pak Jokowi, kontra dengan Prabowo, maka sebetulnya dia sulit. Dari suara Pak Jokowi dia nggak dapat, dia mau dapat suara dari Mas Ganjar juga nggak dapat, nggak mudah. Dari Anies. Dari Anies. Sebetulnya kan begini, jangan sampai ada ilusi bahwa mendapatkan suara dari Anies itu lebih mudah daripada ngambil suara dari Prabowo. Menurut saya tidak. Enggak. Enggak. Sebetulnya itu nggak mudah. Malah lebih mudah ngambil suara dari Prabowo daripada ngambil dari suara Anies. Tapi kalau Anies ketika Ganjar itu ikut-ikutan menyerang Prabowo, ya apalagi kemudian konfrontasi juga dengan Pak Jokowi, sebetulnya itu bahaya kalau menurut saya dalam konteks bicara putaran kedua. Jadi kalau Anies yang tidak tembus ke putaran kedua, nggak lantas suaranya pindah ke Ganjar gitu? Itu soal lain lagi. Kita masih bicara putaran pertama ini. Bicara putaran pertama. Nah, pada hari ini kan tren surveinya menunjukkan bahwa peringkat kedua itu adalah Anies. Ya, saya ada survei yang nanti mungkin bisa ditampilkan. Saya lihat perbandingan survei indikator, kemudian polling institute, ya, survei mereka yang terakhir itu dibandingkan dengan survei bulan lalu supaya kelihatan dinamikanya. Akhir Desember dengan akhir November. Itu trennya Ganjar Prabowo Gibran itu masih naik, ya, sekitar 1 atau 2%. Sementara Mas Ganjar itu trennya masih turun, sekitar 2-3%. Anies stagnan. Perbedaan suaranya cuma 0,sekian%. Tetapi secara peringkat di 2 survei ini, ya posisi Anies sudah nomor 2. Kan ada lembaga-lembaga yang Anies sudah nomor 2 kayak CSIS, Kompas gitu. Waktu CSIS dan Kompas misalnya Anies sudah nomor 2, di indikatornya masih nomor 3. Tapi sekarang indikator pun juga sudah menemukan pola yang sama bahwa Anies itu sudah nomor 2. Iya. Nah, kita ke Bang F. Iya, Bang F, masih ini waktu itu Bang F bilang ini kan kalau nggak salah di pertengahan Januari nanti kita lihat kalau ada survei-survei yang keluar pertengahan Januari dan itu mungkin adalah survei terakhir karena udah nggak mungkin berubah lagi sampai ke 14 Februari, masih mungkin nggak 2 putaran terjadi. Kalau saya tanya ke Mas Kodari, udah nggak mungkin. Masih mungkin. Masih. Iya, saya objektif juga. Jadi level of confidence saya mengenai sekali putaran ini 70%. Itu saya yakin. 70%. Saya yakin kerjasama seperti 30%. Austria sama Jerman Barat. 30% itu
masih ada ruang kemungkinan yang harus dikerjakan dengan sangat keras dan sangat seksama. Sangat yakin pada Bapak ini karena Bapak ini baru duduk bersama Pak Prabowo di Sumatera bagian selatan di Sumsel, ya kan? Duduk berdua. Bapak kasih tahu nggak waktu itu Bapak jangan marah-marah Pak, jangan. Bapak harus gemoy lagi enggak ya? Bapak harus kasih tahu. Ini terkait dengan ini nih. Tapi ini penting, rahasia. Terkait dengan Gihon ini enak nih kalau yang A1, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tahu apa Pak Prabowo? Ini kita janji di sini aja, kita nggak ngomong-ngomong. Iya, waktu itu saya sampaikan Pak, Bapak datang ke Palembang. Ini adalah kota tertua di Indonesia. Ya, ini usianya sudah 1342 tahun. Dan di sini pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang namanya Sriwijaya. Sriwijaya itu asal katanya Sri dan Wijaya. Sri itu cahaya, Wijaya itu kejayaan, kemenangan. Jadi barang siapa datang ke kota Palembang, kota tertua dan tempat Sriwijaya berdiri, insya Allah akan menang sebagai presiden. Pak Prabowo nggak bilang gitu. Nasihatnya dari orang Palembang. Wah, beliau tepuk tangan. Amin. Amin. Dia amin. Amin, alhamdulillah. Prabowo akhirnya amin juga. Amin. Kabul. Ya, tapi maksud saya tambahin belakangnya, Pak. Kita kembali ke gemoy, Pak. Nah, tapi nanti saya sampaikan. Ya. Yang mau saya bilang adalah gini, ini nggak tepat seperti gambaran kejadian di Gihon. Betul. Kalau Gihon itu mereka berdua bisa menentukan nasib. Karena mereka berdua lolos. Kalau 1-0, selesai kita. Ada kejelasan nasib atas hasil itu ya. 1-0 aja, kamu tahan saya. Walaupun sebelumnya Jerman itu kalah dari Austria di tahun sebelumnya. Ada Miracle of Cordoba kalau nggak salah. Jadi ini penderitaan batin bagi Austria nih, sampai bisa diajak. Cuma kan mereka sebetulnya satu negara sebelumnya ya, Empire of Roma atau apa. Persaudaraan Eropa yang lebih kuat untuk Gihon. Iya. Enggak, memang mereka satu negara sebetulnya itu sebelumnya. Di sejarah-sejarah ke belakangnya gitu. Prusia, namanya Prusia. Iya, Prusia ya. Ada Romawi lah. Saya nanya anak saya deh, anak saya yang tahu kayak gitu. Betul. Saya malah nggak tahu anak saya. Sayang debat presiden nggak ada soal itu ya. Nah, balik lagi, jadi ini nggak sepenuhnya tergantung pada mereka sendiri. Lebih tergantung pertama-tama pada 02. Nah, jadi kita harus paham juga, makanya saya berkali-kali bilang gemai ini jangan sampai jadi cemoy. Itu karena kalau itu terjadi, menurut saya cukup besar pukulannya pada Pak Prabowo. Gitu. Karena dan bisa dicuri 01 atau 03. Iya, betul. Jadi artinya loh, strategi Gihon ini hanya bisa tercapai kalau Pak Prabowo terkena besar-besaran. Betul kan? Kalau dia cuma terkena sedikit, ya sudah. Salah satu dari kalian ikut ke putaran kedua, kan gitu? Iya. Nggak bisa, kalian nggak bisa dua-dua. Tapi dalam konteks Bang M, 0103 mengerti situasi ini dan mereka sudah bersiap bahwa oke ya, nanti siapapun yang maju ke putaran kedua, kita barengan. Itu bisa dong? Mereka nggak bisa. Semua pasti punya 3 strategi. Strategi pertama, semua akan berteriak satu putaran. Bukan cuma bapakku dari ini sebagai bapak gerakan satu putaran. Di situ ada juga Ibu Mega. Kemarin Ibu Mega 2 kali satu putaran di acara ulang tahun PDIP 51. Jadi dan juga di Timnas satu putaran juga. Itu strategi. Pak Anies sendiri yang ngomong. Mungkin apa enggak? Sementara kita bilang enggak mungkin, ya kan? Termasuk juga saya bilang rata-rata enggak mungkin. Nah, kemudian mereka mulai berpikir bahwa yang penting 2 putaran dulu. Nah, karena dengan 2 putaran masih ada cahaya di ujung lorong. Baru berpikir, nih kalau bisa 2 putaran, kitalah yang masuk, gitu loh. Jadi ini pelik. Kalau mau jujur, ini pelik sekali karena baik gini. 01 maupun 03, kalau 02 kan Bang F bilang dia salah satu yang sampai sudah hari masuk. ini yang sudah pasti masuk. Hari ini loh ya, sampai hari ini yang sudah pasti masuk. 02. Kecuali cemai-cemoy ini bersemi. Nah, itu menurut saya agak... Karena gini... Buat yang nggak ngerti cemai-cemoy, nonton yang lagi sebelumnya ya. Yaitu gemas itu sama dengan menggemaskan sama dengan gemoy. Tapi kalau Anda suka marah-marah sama dengan cemas, mencemaskan sama dengan cemoy. Nah, gitu. Kalau itu terjadi, akan menguras menurut saya banyak. Karena gini, sama seperti kenapa Trump bisa jadi presiden Amerika Serikat? Coba Anda bayangkan. Ya kan? Ada semacam semangat baru, semangat ortodoks sebetulnya ya, semangat konservatif, semangat populis, tapi sekaligus mempertahankan diri dari migran-migran gitu lah ya. Apakah tercermin dari Trump? Nggak ada latar belakang itu tuh.
Ya. Mungkin disebut tramoy kali ya waktu itu ya. Kita belum muncul sih istilah moy pada waktu itu. Nah, sekarang ini ada gemoy. Nah ini nggak bisa berkurang nih. Itu harus dipertahankan. Nah, tapi 01 dan 03 punya harapan di masing-masing, mereka harus lolos ke putaran kedua. Nah, menurut saya itu yang realistis pada saat ini. Bahkan kapan perlu mereka berpikir gini, kan 50% plus 1. Nah, ini nggak boleh 50% plus 1. Jadi kalau bisa itu 49 aja. Semaksimalnya kan. Tinggal 51. Jadi kurang lebih begini nih. Mereka berpikir, kalau bisa 51 kita berdua, saya 26, kamu 25 gitu. Cuma dua-duanya berpikir begitu gitu. Ini supaya pemirsa kita nih dapat gambaran nih. Mereka mencegah jangan ini yang 51 ya, tapi 49 lah. Karena itu di luar itu untuk berdua 51. Tapi ketika bicara 51 saya yang 26, kamu 25 gitu loh. Lanjutin ya. Jadi gini. Sekarang ini memang kalau bicara Anies, dia strateginya itu habis-habisan mendesak Pak Jokowi, mendesak Prabowo. Dia habis-habisan wacananya itu menyerang. Anti pokoknya. Ya, karena begini, di antara mereka yang tidak puas dengan Pak Jokowi ini, itu kan masih ada juga yang ke Prabowo. 50% itu ke Anies, 25% itu ke Prabowo. Nah, dia mau ambil itu. Nah, sebagai orang yang positioningnya sebagai perubahan, begitu ada pergeseran suara dari misalnya Prabowo kepada dia, posisinya makin kuat dia. Katakanlah dari 22 menjadi 25, 25 jadi 30, dia mau optimalkan itu. Nah, kalau Mas Ganjar ikut-ikutan menyerang, sebetulnya dia sedang kerja buat Anies. Iya, karena misalnya menyerang Pak Prabowo, menyerang Pak Jokowi ini kan, orang yang nggak happy kepada Pak Jokowi kan jadi meningkat gitu. Yang tidak puas jadi meningkat angkanya. Tapi beralihnya bukan ke Ganjar. Bukan ke Mas Ganjar, beralihnya kepada Anies. Kalau kita baca dari konteks sumber-sumber suara ya. Iya. Nah, itu penting. Jadi saya lanjut lagi Bang ya. Jadi yang puas kepada Pak Jokowi itu memang mayoritas kepada Prabowo Gibran sekarang ini, sekitar 50%. Seperempatnya lagi lari kepada Ganjar. Lalu kemudian mungkin cuma sekitar 15-20% itu kepada Prabowo. Saya agak make sense sih dengan. Jadi intinya komposisi suara Ganjar itu lebih banyak yang puas kepada Pak Jokowi ketimbang yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Karena itu menurut saya pendekatan Ganjar pada debat kemarin menarik. Dia coba keluar, tidak lagi mempersoalkan kami asalnya dari keberlanjutan atau tidak, tapi ingin menampilkan diri mereka itu sebagai sosok yang mungkin dua kata ini harus terus-menerus mereka gabung ya. Gerak cepat dan populis. Udah nggak lagi mempersoalkan kami berasal dari mana, karena sumber suara jelas itu. Nah, gerak cepat dan populis. Gerak cepat itu dua orang yang punya gerakan cepat ke depan gitu ya di berbagai bidang. Tambah populisnya itu harus mampu menyaingi, tapi ini juga populis ini yang sudah tertanam itu makan susu, makan siang sama minum susu. Saya suka ketukar makan susu dan minum siang. Itu menggambarkan kebiasaan Anda, Pak. Iya. Minum apa ya siang-siang? Iya, minum esteler dan lain-lain. Untung bukan makan apa ya siang-siang. Nah, jadi ini sudah tertanam. Nah, mereka kan sekarang keluar dengan itu menarik loh. Nelayan bisa hapus utangnya. Pupuk gratis. Wifi gratis. Nah, gitu-gitu ya. Kredit murah. Dari upaya Pak Ganjar 03 untuk melakukan attack juga terhadap Pak Prabowo, kalau mendengarkan Coach Kodari, harusnya kan yang diuntungkan 01. Tapi dari debat kemarin, sekali lagi kita sedikit membahas debat, paling tidak muncul beberapa survei lewat media sosial, tren positifnya ada di Ganjar. Kalau survei Litbang Kompas bukan media sosial ya. Mereka telepon langsung. Jadi, saat dan sesudah debat berlangsung ya. Anies itu persis dan yang saya sebutkan. Pak Prabowo agak kurang dari debat kemarin. Itu yang saya sebutkan, bahwa itu konsisten sebetulnya dari debat pertama. Walaupun kita harus melihat survei-survei yang lebih rigid. Iya, sama. Enggak, itu kan survei yang dengan panelis yang tetap yang dianggap mewakili. Jadi menurut saya problematik loh ya, debat masih berlangsung, sudah diwawancara itu kan debat belum selesai. Dan sesudah. Dan nggak boleh dicampur. Harusnya setelah debat baru disurvei. Plus minus. Saya pengen, dan ada kan nih yang melakukan survei-survei persis nanti
setelah debat Sesudah kita debat, melihat ya, begitu ya, kan. ya. Sebetulnya kan Itu kan sama dengan begini. Kalau sesudah mensurvei debat- siapa pemenang pertandingan sepak bola, pertandingannya belum selesai. kalau yang sedang Atau skor berakhirnya beda ya. Nggak tahu-tahu golnya ada di menit ke 90 semua. nggak ada di dalam metodologi yang di tengah-tengah itu cuma memastikan dia menonton. Jadi lebih pada Gampang itu, tinggal ditanya aja Anda nonton atau tidak. oh enggak Begitu itu nggak yang nonton, itu yang nggak usah sedang diwawancarai. dihindari. Itu yang sedang dihindari. Lu nggak harus ditanya dong responden itu Anda nonton atau tidak. Enggak, iya, itu Kalau yang nggak sedang nonton, dihindari. Jangan diwawancara. Itu yang sedang dihindari. Jadi untuk ngecek dia benar-benar nonton apa enggak gitu. Oh, jadi iya. Oh, nggak bisa. Jadi Nggak bisa continue begitu. dilakukan. Karena gini, Survei. problem teoritiknya dan teknisnya lebih besar kalau itu dilaksanakan pada saat debat masih Oh berlangsung. bukan, orang tuh Belum waktu selesai, berlangsung, kan? waktu berlangsung nanya Anda masih nonton, masih Pak, ini ada gambaran ini 1-2 pertanyaan untuk ngecek dia sedang nonton, selesai. Gini, Nanti Chief, kalau pertanyaan kita yang tentang kan cuma 3 tuh yang ditanya tuh. Penampilan lancar atau tidak menghadap sama kemampuan. Lalu Gini. dikasih skor 7 sampai 10. Gini, kalau setelah itu baru ditelepon lagi, ditanya penilaiannya, itu benar. Iya, Tetapi iya, iya. kalau dia ditelepon saat nonton, lalu ditanya ketiga hal itu, salah. Oh, enggak. Itu harus selesai dulu. bayangan saya secara metodologi yang benar adalah, dan itu dilakukan, saya running eksperimen gitu-gitu ya, bukan lab eksperimen juga, itu pasti dia cuma memastikan orang ini tidak memberikan jawaban yang tidak akurat. Misalnya gini, dia nggak nonton, tapi dia nonton Pak, misalnya gitu ya. Ya, tapi cuma Sangat untuk ngecek. biasa dalam survei riset itu Anda nonton apa enggak gitu. Ya, Ya, tinggal dijawab aja nonton dia- apa. Sama dia- dengan Anda nyoblos enggak pemilu 2019? Ini orang-orang survei lama ini diskusinya udah ini teknisnya. Ya, udah. Kita Oke, lanjut. jelaskan dulu ya. Nanti kita perdebatkan secara teknisnya. Kita ya. pengen Cuma tahu. bilang dia benar kalau itu ditanyakan ketika debat sedang berlangsung, nggak Ya, bisa ya, terganggu ya. juga orang gitu Ya, ya. ya, Cuma gimana? kalau untuk mengecek pertandingan bola kan belum selesai, tapi Ya. ngecek Anda benar-benar nonton apa enggak, Ya. kira-kira punya tiket apa enggak sih, ada dalam stadion apa enggak. Ya, Tapi ya, sesudah ya. itu ditanya. Ya, Tapi balik lagi. Susah juga ya. Sebetulnya salah juga antar- orang lagi nonton lalu Aduh, diwawancarai. bener-bener, Orang Pak. lagi nonton Enggak, kok ini gimana? masalahnya. Itu di Indonesia itu bisa diintervensi karena ada iklan. Oh. Kalau di luar negeri itu tinggal lihat aja dia Emang lagi yang nonton nelpon apa tahu enggak. bahwa dia lagi nonton iklan kan enggak, ada pertanyaan panjang. Ini matiin dulu. Ini susah. Di telepon sedang iklan Pak, di telepon sedang iklan Pak. Coba tanya, Pak, Ini masih mau, nonton ya? mau memperdebatkan penonton. Wong capresnya aja saling tanya skor Anda berapa terhadap dia ya sih. Gimana ya, penontonnya juga ditanya lah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Iya. Ya, jadi Kita saya lanjutkan kembali lagi. dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bayu tadi ingin menunjukkan bahwa Pak Ganjar kemungkinan dari 2 riset atau survei Litbang Kompas itu keluar sebagai sebuah pasangan baru yang ingin mencoba tidak lagi mengaitkan dirinya dengan sumber suara ini gitu. Ya, Oke. oke. Yaitu rasa saya harus betul-betul kejar di situ pada gerak cepat ditambah Bisa dengan jadi, program bisa populisnya. jadi. Itu Iya. saja gitu. Kemarin itu saya ada acara talk Gerak show cepat, dengan populis, salah gerak satu cepat, populis. tim Sudah. sesnya, Oke. Gitu. tim sesnya Coach Ganjar Kodari. Mahfud. Oke. Gitu. Dia memang ketika saya bicara mengenai struktur suara dan seterusnya, dia bilang jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi, jangan dikaitkan dengan Pak Jokowi. Ya itu mungkin suatu teori tersendiri yang nyambung dengan Iya, apa yang iya. disampaikan Gerak cepat, oleh populis, gerak Waktunya- cepat, populis. waktunya Ini ya. singkat Jadi kok ada kalau perubahan mau- strategi tampaknya di sini. Bisa Harus jadi dilakukan, udah harus melupakan dilakukan. gitu. Oh, harus. Walaupun kalau saya bertahan bahwa Anda nggak bisa lari dari konteks Oh nggak apa-apa, perjuangan ini. itu disadari bahwa Anda akan lebih mudah mendapat suara dari tempatnya Pak Prabowo yang kubu keberlanjutan tadi, kubunya Pak Jokowi. Tapi Anda harus menunjukkan sekarang sesuatu yang baru, si gerak cepat tambah populis tadi kan yang di mana-mana disampaikan, dan itu berhasil di debat yang kedua, kurang lebih gitu. Ya. Coach Kodari, saya pengen tahu gini, apapun yang dilakukan sebuah strategi oleh 03 Ganjar Mahfud begitu, lepas kemudian itu berhasil atau tidak, tapi kan masih berupaya untuk satu putaran. Nah, saya cuma mau bilang begini sih, dari Coach Kodari terutama, apakah 02 siap kalau ini terjadi 2 putaran? Oh siap banget. Oh, Ya, karena pertama hasil surveinya kan sudah menunjukkan bahwa di putaran kedua mayoritas pemilih dari pasangan yang tidak lolos itu akan memilih Prabowo Gibran. Gitu. Jadi posisi mayoritasnya Anies maupun mayoritasnya betul. Ganjar. Oh, Nah gitu. kita mulai dengan suatu analisa siapa pemilih Anies, siapa pemilih Ganjar. Pemilih Ganjar itu Ini kalangan menarik nih, padahal kan nasionalis. kita sebenarnya Atau kan abangan. sambungan saya adalah 01 sama 03 ini, Iya. siapapun yang masuk kan harusnya mereka dong yang bekerja sama untuk
menyatukan mungkin suara. secara naluri seperti itu ya, secara naluri seperti itu terutama di kalangan elitnya karena melihat 02 adalah musuh bersama. Tapi di bawahnya Tetapi belum kalau tentu. kita bicara masyarakat, mereka kan punya logika ya, kemudian ideologi dan emosinya sendiri dan itu bisa dilihat dari survei dan sudah kelihatan polanya. Ternyata mayoritas dari pemilih Ganjar itu akan memilih Prabowo Gibran ya. Di putaran kedua ketimbang memilih Anies. Mayoritas nih, sebaliknya di atas 50% gitu? Ya, ya. Oh ya? Ya, seingat saya sekitar 50% lebih. Sebaliknya, ya, pemilih Anies lebih memilih Prabowo dan Gibran ketimbang memilih pemilih Ganjar. Nah, penjelasannya kan begini, Ganjar ini kan basis sosialnya adalah kalangan nasionalis, garis miring abangan. Sementara pemilih Anies itu Islam, khususnya yang konservatif. Nah, yang Islam konservatif ini agak alergi memilih calon yang representasi nasionalis. Sebaliknya, pemilih nasionalis memilih calon yang labelnya Islam itu juga agak alergi. Nah, Pak Prabowo ini aslinya tokoh nasionalis, tetapi pemilu 2014-2019 ada stempel dan warna Islamnya juga. Sehingga memang tapi akhirnya Islam yang dulu di 2014-2019 bersama Pak Prabowo masih mau kembali lagi ke Pak Prabowo. Terutama ketika sudah tidak ada pilihan atau pilihannya Prabowo dan Ganjar. Jadi kalau kita gambarkan sebagai spektrum dari kiri ke kanan, di ujung kiri ada Ganjar, di tengah-tengah ada Prabowo, di ujung kanan ada Anies. Gitu. Nah, antara siapa? Antara Ganjar dengan Anies ini loncatnya jauh banget, ya kan? Anies mau loncat ke Ganjar juga jauh banget, gitu. Jadi ya loncatnya yang paling mudah dan paling alami itu ke tengah. Gitu. Oke, ya sedikit melihat PDI Perjuangan yang kemarin baru ada Ibu Mega yang campaign nggak hadir. Presiden memang ada agenda ke luar negeri kan, nggak tahu memang dipas-pasin atau gimana lah. Akhirnya kemudian bawa pres yang mana hadir. pas-pasin nih perjalanannya atau undangannya? Nggak tahu. Tapi ada yang menarik loh, saya sedikit itu. Ada menarik. Biasanya kan selalu hadir. Kebetulan pasnya itu juga menarik. Itu Pak Ibu Megawati lagi cerita gini nih. Toh akhirnya Orde Baru jatuh juga, ya kan? Presidennya pas lagi ketemu Marcos Junior di Filipina. Di Filipina. Iya bener ya. Jadi seru juga. Orde Baru jatuh, presidennya lagi di Mesir. Kira-kira gitu. Maksud saya yang ini mengingatkan, toh Orde Baru jatuh juga. Kalau di Mesir jauh baliknya Bang. Bukan di Filipina, balik lagi. Dari Marcos ke Marcos Junior. Yang lagi ditemui oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan memang trennya lagi begitu. Bahwa yang menang adalah Marcos Junior. Gitu. Yang di sini teriak, toh akhirnya Orde Baru jatuh juga. Tapi maksudnya gini, kayaknya waktu itu kita bayangkan ya, lawannya Marcos bilang, ini kebangkitan Orde Baru, Marcos gitu. Menang. Itu yang maksud saya hati-hati. Nah, tapi saya mau bilang gini, selalu kami kalau belajar komunikasi politik mengatakan putaran kedua itu punya cerita sendiri. Karena salah satu nggak bisa sekarang karena itu bagi teman-teman gerakan satu putaran yang ada di semua kubu sebetulnya, tapi kan yang paling pertama dan paling terkenal itu Kodari ini. Untung kita bisa terkenal sama-sama Kodari ini, ya kan? Itu adalah satu putaran, bukan hanya soal hemat sekali putaran, satu kali putaran, sekali putaran. Bukan cuma pada persoalan hemat biaya dan lain sebagainya. Cuma memang bagaimana memikirkan hal-hal lain yang nggak perlu dipikirkan. Nah, antara lain, itu kalau dalam teks keilmuan, ya kan orang mengatakan, kalau dia memang ke kita, dia harusnya satu putaran dia ke kita aja dong. Kenapa dia nanti harus kita pikirkan? Kan orang itu lebih mudah menitipkan hatinya ke keberlanjutan ketimbang ke yang lain dulu, sesudah itu baru balik lagi ke keberlanjutan. Nangkap ya? Ini kan nggak pusing, saya pusing. Nah, pelan-pelan, oke, nggak apa-apa. Tapi itu ada teorinya lah nanti ya. ADC itu nama teorinya. Nah, yang kedua, ini menarik untuk melihat bahwa ada orang yang akan meninggalkan pemilihan itu gitu. Ketika jagoannya selesai. Sekalian milih sudah selesai gitu. Tapi di Indonesia terbalik kemarin. Di rata-rata di dunia lain begitu. Jadi bagian negara-negara lain gitu. Di Indonesia kemarin enggak tuh. Ketika sudah masuk ke putaran kedua, tingkat pemilih juga sama atau lebih tinggi malah. Jadi ini menjadi menarik. Apakah di pemilu kita yang akan datang, kalau nanti ada dua putaran, ada orang yang mengatakan, oh enggak, saya sudah selesai, jagoan saya sudah ini, nggak ada yang mewakili saya. Bukan tiba-tiba jadi pilih yang lain. Enggak, gitu. Sama yang ketiga, lagi-lagi saya mengatakan,
kalau saja ya angka-angka ini nanti kembali ke pertanyaan Bayu yang pertama tuh angka sesudah debat kedua antar capres ini menurut saya penting untuk membuktikan teori Pak Kodari tadi bahwa over attacking itu menyebabkan kerugian pada Ganjar, Anies. Oh, pada Anies. Karena survei terbaru yang saya nggak tahu lah sekarang survei ini validnya yang mana karena sesama anggota Persepi itulah yang tahu. Ada IPO ya, itu 1 sampai 7 Januari itu ya. Saya nggak tahu 7 Januarinya ini juga apakah masih masuk sebelum debat atau 7 Januari berhenti jam 8 malam misalnya. Padahal debat selesai jam 9 malam. Itu ya mengatakan Pak Prabowo itu 42,3 dan Anies sudah 34,5 misalnya. Jadi kan kita nggak tahu nih di angka yang sedemikian rupa. Nah, gemai-gemoy, cemai-cemoy tadi itu mempengaruhi ini. Gihon tadi hanya berarti kalau menurut saya kalau mereka ini betul-betul bisa membuat ini menjadi cemai-cemoy. Nah, baru terjadi tragedi Gihon. Tapi kalau tidak, maka kita harus berbicara tentang sesuatu yang lain sama sekali. Karena kita nanti akan lihat ini proporsi angka itu berapa nanti. Jadi poin saya itu nanti di hasil pemilu kalau dia menjadi 2 putaran, berapa itu sebetulnya ketersebarannya itu loh. Itu memperkuat struktur suara tadi. Benar nggak misalnya ternyata itu misalnya 40-20. Oh, ternyata suara dari Pak Jokowi itu terbagi 40-20. Ternyata ada suara lain yang yang lebih kuat di perubahan melebihi dari yang Anda bayangkan. Ini berarti strateginya 01, 03 ini benar-benar mengikuti waktu ya. Jadi dalam hal ini lolos dulu lah. Iya, 2 putaran dulu lah kalau bisa. Terlalu pagi kalau kita bilang mereka sudah bekerja sama. Karena gini, sama nyambung yang Bayu tadi saja. Walaupun saya sudah lihat ada timer di situ, ya. Tapi untung Kodari tidak meletakkan jamnya, alarmnya di sini. Biasanya fotonya keren juga ini. Siapa? Jadi ini Ibu Mega, Pak Surya Paloh. Jadi dengan Pak Jokowi. Pernah ada yang bilang yang dipilih sini bukan calon presiden. Betul. Oh, ini setuju. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Ya, itu dia yang bilang. Saya lagi kalau milih Pak Prabowo sama dengan milih Pak Jokowi. Kalau milih Ganjar sama dengan milih Ibu Mega. Kalau milih Anies sama dengan milih Pak Surya Paloh. Saya lagi mikir-mikir gambar ini dalam beberapa hari ini. Karena sebetulnya di samping orang ini, kata salah satu teman saya, ada satu lagi yang harus ditampilkan. Siapa? Pak SBY. Pak SBY. Jadi katanya kurang lebih begini. Kalau Anda memilih yang satu ini, yang didengarkan itu. Kalau memilih yang ini, didengarkan ini. Tapi kalau memilih yang ini, ada 2 orang loh yang bisa didengarkan. Yaitu Pak Jokowi dan Pak SBY. Tapi jarang apanya? Jarang. Enggak, tapi artinya ada wacana seperti itu. Tapi balik lagi ke yang tadi, pertanyaan Bayu tadi harus dijawab dengan kenapa survei-survei saat ini tidak berlomba-lomba, belum masuk pertengahan Januari ya, meluncurkan hasilnya. Nah, nggak tahu. Kalau mudah-mudahan nanti segera ada yang melomba-lomba meluncurkan hasilnya untuk kita lihat habis debat yang ketiga tadi atau debat kedua capres ini apa angkanya gitu. Kodari belum? Belum meluncurkan survei. Saya masih menunggu yang lain-lain saja. Betul. Ini kadang-kadang kalau hasilnya kurang bagus agak pelat. Gitu ya. Kalau saya karena saya jadi aktivis. Belum. Biarlah yang lain yang melakukan survei. Ini keren. Jadi kalau jadi aktivis, nanti yang mengeluarkan hasil dianggap ini kan lebih pada gerakan. Ini foto ini di mana Ibu Mega salamannya Mas Surya Paloh bisa jadi prediksi nggak bahwa kalau masuk ke putaran 2 ini lebih terjadi? Jadi begini, kalau soal elit ya, Pak Jokowi nggak hadir. Soal elit belum dibahas ya. Sebetulnya kalau kita bicara elit, nggak mudah juga 01 dan 03 itu untuk bergabung. Ini kan di foto ini kan salaman. Dalam realitanya pada hari ini kan nggak salaman. Nah, kemudian misalnya kalau kita bicara Bu Mega mau mendukung Anies katakanlah, di situ ada PKS. Yang secara ideologis itu berbeda dengan PDI Perjuangan. Betul. Gitu. Jadi paling ketemunya dengan PKB. Tetapi ada 2 hambatan yang besar. Jadi mungkin daya terimanya satu, yaitu Muhaimin dan PKB, tapi daya tolaknya ada 2. Surya Paloh untuk tingkat dan nasional PKS, Pilpres, selalu. Tapi kalau di daerah kan PDI Perjuangan dengan kan PKS. Kita bicara Pilpres, Bapak. Makanya. Diskusi ini nanti kita tunda bulan November saja. Kalau bicara pilkada. Karena memang logika koalisi di tingkat daerah itu sangat berbeda dengan di tingkat nasional. Jadi kalau bicara masyarakat, tadi saya bilang susah, sebetulnya bicara elit juga
nggak gampang-gampang amat gitu. Belum kalau mau ditambahkan bahwa Bu Mega itu sebetulnya hubungan emosionalnya dengan Prabowo itu bagus. Bagus, sesungguhnya bagus. Sangat itu. Sangat kita bagus tahu gitu. betul, Ini kan hanya di satu titik di mana perbedaan mengenai pilihan calon presiden. Iya. Barangkali dalam kalau ada 10 perkara, soal Pilpres ini satu perkara, 9 yang lain mereka tuh sama. Baik-baik aja gitu Iya. Setuju. Nah, dengan Pak Jokowi juga jangan-jangan begitu. Dalam soal Pilpres ini beda, tetapi dalam soal yang lain aja itu bisa sama. Gitu. Jadi menurut saya sebetulnya di elit pun pada hari ini, kalau ya misalnya Mas Ganjar nggak lolos ya, melihat tren sekarang ini, maka sebetulnya buat PDI Perjuangan, buat Bu Mega dan Mas Ganjar itu mungkin Ibu Mega ya, jangan Ganjar, jangan Mas Ganjar ya, karena yang tanda tangan Bu Mega, kan Bu Mega udah menegaskan yang tanda tangan itu saya gitu. Itu adalah kepada Prabowo. Jadi tapi sekali lagi, saya selalu mengatakan putaran kedua memang kompleks. Kalau itu terjadi, bukan sesuatu yang mungkin bisa kita bicarakan pada hari ini. Kita harus lihat hasil akhirnya berapa itu. Dari situ kita bisa lah, oh struktur suara ini ternyata angkanya begini, yang betul-betul menginginkan perubahan adalah begini. Karena sama, kalau itu 10 persoalan misalnya, sebetulnya hubungan Megawati dengan Kodari itu juga baik sebetulnya. Hanya persoalan di sekali putaran ini yang dia berbeda. Di sekali putaran ini, di 9 persoalan dua-duanya suka merah. Dua-duanya suka merah. Di 9 putaran kita punya indikator ya. Ini kapan terakhir makan nasi goreng Bu Mega? Enggak, kalau saya kirim ikan ke tempat Bu Mega itu. Aduh, ya coba bayangkan. Dan begini, di tengah juga sebetulnya kan kalau melihat siapa yang ada di tengah, lebih mudah bagi pendukungnya Ganjar atau timnya Ganjar gabung dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Jokowi kan. Andi Wijayanto udah kenal, tinggal pulang aja lagi. Tapi kemudian lagi Suari balik lagi kan begitu. Ujungnya tinggal how far can you go? Karena mungkin ini kan soal emosi, emosi lagi, emosi cemai-cemoy, gemai-gemoy ini emosi main lagi. Tapi emosi pun akan berpikir rasio ketika angka-angka itu muncul. Anda dapat berapa? Kalau itu perubahan dapat berapa? Yang tetap di dalam keberlanjutan dapat berapa? Itu kan menentukan. Betul. Dan tapi pada hari ini mereka sudah lihat angka-angka bahwa kalau putaran kedua yang berpeluang menang itu adalah Pak Prabowo, dan itu bisa membuat mereka mendukung Prabowo. Itu dia makanya. Jadi memang mengukurnya tuh boleh pendek, boleh panjang. Kalau mengukur panjang, jangan-jangan saya cuma bantuin sia-sia ujung-ujungnya. Betul. Bisa gitu juga. Itu yang sedang disampaikan oleh Kodari di mana-mana, itu persis. Betul. Jadi Anda sebetulnya secara tidak langsung lagi bantu Kodari. Betul. Biasanya kita yang kompak. Padahal biasa kita yang kompak. Sekarang saya sama dia yang kompak. Dari tadi angkanya mulai dari episode yang lalu angkanya sama terus. Sambil mengingatkan, lihat nanti hasil pemilu apakah betul 2 putaran lalu angkanya itu berapa. Karena kalau Bapak sih suka bantu-bantu orang. Jadi orang harus seneng bantu orang. Memang kita harus ada dinamika juga. Kasih tahu saya gimana caranya bantu Bapak. Tahu saya mau tahu gini. Bantu Bapak, bisa tukar Bu Sumi di sini, Bapak ke sana. biar enggak kiri kanan enggak enak. Tapi benar, kita selalu berpikir bahwa oke, siapapun yang lolos ke putaran kedua akan memperebutkan suara yang lepas ini gitu lah, istilah gitu. Padahal sebenarnya ada memperebutkan, tapi di sisi lain kita lihat lagi, apalagi dengan Bapak dan Ibu yang di belakang ini, apakah akan ada yang justru berbalik mendukung, kan gitu ya? Yang tidak lolos ini aksinya apa? Apakah diam-diam baik atau justru menyatakan oke, kita tidak lolos tapi kita menyerukan dukungan kepada si siapa? Belum lagi kalau sudah ada pembicaraan tim saya bisa dipakai nggak di timnas Anda? Pak Anies misalnya kalau nggak lolos ya, Pak Surya Paloh itu kan masih komunikasi dengan Pak Jokowi. Jadi ya menurut saya Pak Jokowi, Pak Surya Paloh pun dan Amin pun, kalau dilihat dari kacamata Surya Paloh, sangat lebih mungkin ketemu dengan Pak Jokowi ketimbang ketemu dengan Bu Mega. Tapi capresnya akan nurut nggak? Capresnya non partai. Iya, makanya kan kita harus pilih satu-satu. Siapa yang kita bahas ini? Elitnya, timnya, masyarakatnya, kandidatnya. Sebaliknya? Sebaliknya kalau 03 gimana? Kan contohnya kalau menurut saya elitnya ya, kalau dibicarakan sebagai Surya Paloh itu tetap lebih mungkin bergabung dengan Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalau Mas Anies memang agak rumit ini. Setelah acara debat ketiga kemarin, saya khawatir elit-elit politik ini pada takut dengan Anies ini. Udah dikasih tiket gubernur, jadi calon presiden karena jadi gubernur, tapi menyerangnya dengan darah dingin itu. Saya khawatir itu. Nanti kita lihat, jadi harus lihat yang ketiga. Hasil dari debat yang kemarin, ditambah hasil survei, sama nanti penentuannya di debat yang ketiga. Itu yang nanti kita lihat sebagai sebuah wawasan kita. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Enggak dong. Nggak bisa diulangin. Terima kasih. Bagaimana terima kasih? Kan orang terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ini Saya itu cepat loh menangkap apa namanya isyarat-isyarat dari teman yang sering berjalan ini. Benar-benar komunikator sejati. Terima kasih gimana Pak? Sensitif pada isyarat sama sekali. Waduh, sampai jumpa lagi di Politik 442. Sampai jumpa. Terima kasih.